Puluhan tenaga kontrak daerah, TKD, Toraja Utara mencari keadilan hingga ke DPRD Toraja Utara. Tujuan mereka ke DPRD Toraja Utara yaitu menuntut keadilan dalam proses seleksi berkas penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Toraja Utara. Mereka diterima di ruang sidang DPRD Toraja Utara, Kota Rantepao, Sulsel, Jumat, 6 Desember 2024, sore. Hadir menerima aspirasi mereka yaitu Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Martin Bida, dan beberapa anggota DPRD lainnya. Dari puluhan mantan TKD tersebut, ada yang masuk kategori K2, kategori 2, yang di TMS, tidak memenuhi syarat, oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSM, Toraja Utara. Padahal, secara aturan penerimaan PPPK, mereka masuk skala prioritas. Salah satunya ialah Hamka Rante Tondok. Ia sebelumnya menjadi TKD kategori K2. Ia mulai menjadi TKD dari tahun 2004 hingga saat ini. Hamka bertugas di kantor Kecamatan Rantepao. Saat seleksi awal saya masuk kategori memenuhi syarat, MS. Saya bertanya kenapa saya sekarang masuk kategori tidak memenuhi syarat, TMS. Padahal secara kinerja dan absensi saya tidak bolong. Bolong itu yang saya pertanyakan. Jangan sampai adanya dugaan dalam pemeriksaan berkas oleh tim verifikasi ini di bawah ranah politik. Apalagi saat itu jelang Pilkada Toraja Utara, ucapnya. Hal senada disampaikan oleh Roslin T. Pongsitanan. Roslin aktif sebagai TKD sejak 2017 hingga 2023, dengan lokasi kerja di Perumda. Saya dan teman-teman berjuang demi nasib kami semua, jika tanya. Bahkan, mereka menduga ada kecurangan dan ketidakadilan dalam seleksi ini. Banyak yang lolos berkas dan akan ikut tes nanti itu diduga memalsukan bukti administrasi. Di situ yang kami protes juga, kenapa tidak adil begitu, itu turnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga mewakili puluhan temannya yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Kami minta teman-teman semuanya dimasukkan dalam gelombang kedua tes PPPK Toraja Utara oleh BKPSDM Torut. Atau jika BKPSDM tidak bisa menjamin, maka kami minta menganulir TKD yang telah diloloskan meski tidak aktif secara absensi. Itu baru adil bagi kami, jelasnya. Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke BKPSDM Toraja Utara, Sekda Toraja Utara, hingga ke Bupati Toraja Utara. Kami sebagai DPRD hanya menerima aspirasi. Nanti aspirasi ini kami sampaikan kepada eksekutif untuk ditindaki lebih lanjut, itu tutupnya. Kesimpulan inti dari teman-teman tadi, walaupun mungkin kan di beberapa teman-teman punya masalah tersendiri, tapi bisa disimpulkan apa sebenarnya tuntutan dari teman-teman tadi datang di DPRD Toraja Utara ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Roslin Pongsitanan. Jadi kesimpulan yang kami ambil tadi bahwa teman-teman yang datang itu menuntut keadilan. Keadilan itu dituntut berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian baik itu Bupati Ombas yang naik, baik itu Bupati Dilan yang naik, keadilan tetap kami teman-teman tetap akan tuntut, karena dari hasil penerimaan seleksi P3K yang saya lihat di Kabupaten Toraja Utara itu banyak kecurangan yang dilakukan, yaitu ketidakadilan. Karena dari teman-teman yang hadir ini mereka itu terdaftar di dalam database, pangkalan database, sehingga mereka mendaftar. Dan pada saat itu kami juga yang mendaftar ini dari awalnya yang sudah disampaikan oleh Pak Hamka tadi bahwa dari MS ke TMS kembali. Ada 31 orang yang dibatalkan oleh dinas. Kami tidak tahu alasan konkret apa ya sehingga mereka membatalkan dari 31 orang ini yang sudah lulus dari BKN. Yang sudah lolos, bukan lulus, sudah lolos dari BKN. Jadi dengan alasan tidak aktif bekerja saat pendaftaran. Sementara yang lolos sekarang ini banyak sekali yang sudah keluar juga dari honorer, ada beberapa yang sudah keluar dan banyak yang tidak aktif. Jadi kesimpulan yang saya ambil tadi untuk kesepakatan dengan Ibu Bapak anggota Dewan bahwa kami ingin meminta alasan konkret terkait dengan pembatalan kelulusan yang 31 orang ini. Kemudian teman-teman juga meminta janji Bupati Toraja Utara yaitu Ombas terkait dengan bahwa teman-teman yang nantinya yang dirumahkan jika ada
pendaftaran P3K akan dianulir kembali untuk masuk ke situ. Tetapi janji itu hanya omong kosong. Kemudian kami meminta juga kepada BKPSPM kalau teman-teman ini yang datang tadi yang ada dari sekitar 61 orang itu, kalau memang tidak ada kesepakatan ke depan untuk dimasukkan di dalam pendaftaran kedua, kami minta keadilan agar teman-teman yang sudah ikut seleksi ini, yang mau ikut seleksi, yang memang tidak aktif, supaya dibatalkan juga keikutsertaannya. Jadi itu saja, itu yang kami minta kalau memang tidak ada kata kesepakatan. Kemudian kami juga ingin memperjelas dan memanggil kadis dan camat yang membuatkan suket keterangan itu. Kenapa ada yang tebang pilih? Kemudian dari hasil dari pengumuman penerimaan administrasi itu di nomor 414 01 dari pembatalan 31 orang ini, seharusnya itu sudah tidak bisa lagi, karena kalau kami merujuk ke jadwal BKN yang ada itu, harusnya masa sangka itu di tanggal 11. Prasangka itu sudah diumumkan. Ya, tapi ini kan dibatalkan di tanggal 15. Jadi, dan kalau memang ada perpanjangan yang dilakukan oleh BKPSPM Toraja Utara dalam masa sangka itu, kenapa tidak dipublikasikan? Ya, supaya tidak ada pertanyaan berlanjut. Berikut lagi, terkait dengan pembuatan suket itu jelas ada di poin H, ketentuan di poin H itu bahwa pelamar yang jelas di pengumuman itu dibuka tentang segala bentuk di poin H, ketentuan lain-lain nomor 3 tentang segala bentuk pemalsuan atau pembuatan dokumen yang tidak benar akan dipertanggungjawabkan kepada pelamar dan penandatanganan dokumen serta dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu sudah jelas bahwa yang lolos ini yang sudah tidak aktif, jelas itu sudah mengacu sama pemalsuan dokumen. Iya. Ya, jadi jelas di situ. Jadi kami dari saya mewakili teman-teman, kalau memang tidak ada kesepakatan, kami akan melakukan satu somasi, akan melakukan upaya hukum terhadap ketidakadilan ini, agar ke depan Toraja Utara ini lebih baik. Jangan karena kemarin pemimpinnya arogan, otoritas, penguasa, sehingga semua apa yang beliau sampaikan harus dituruti oleh bawahannya di bawah. Jadi kalau memang kita mau melihat Toraja Utara ke depan baik, mari kita sama-sama untuk menegakkan keadilan di Toraja Utara ini, agar Toraja Utara semakin baik dan semakin jaya ke depan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pak atas waktunya dan selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.